Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 222 hingga 223, soal nomor 8, 9, dan 10. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Nomor 8. Obat suntikan penisilin atau obat antibiotik diberikan kepada pasien rumah sakit. Hanya 60% penisilin yang masih aktif 1 jam kemudian karena perlahan larut ke dalam darahnya. Tren ini bertahan pada akhir setiap jam dengan penisilin masih aktif 60%. Katakanlah pada jam 8 pagi, pasien menerima penisilin dosis 300 mg. Perintahnya, isi tabel di bawah ini untuk menunjukkan berapa banyak penisilin yang masih ada dalam darah pasien antara pukul 8 dan 11. Oke, kita lihat pada baris pertama ini adalah waktu. Waktunya jam 8, jam 9, jam 10, dan jam 11. Nah, di baris kedua adalah penisilin, satuannya miligram. Di awal jam 8 pagi disuntikan sebanyak 300 mg penisilin. Nah, nanti di awal jam 9, karena kan membutuhkan waktu 1 jam ya, dari awal jam 8 pagi berarti berakhirnya kalau 1 jam itu di awal jam 9 pagi. Nah, ini penisilin yang tersisa berapa? Kalau hanya tersisa 60% yang aktif. Begitu juga untuk yang di sini, di awal jam 10 nanti tersisa berapa miligram, di awal jam 11 nanti tersisa berapa miligram penisilinnya ya. Ini semua akan kita isi menggunakan hitung-hitungan seperti ini, Dek. Oke, untuk yang di awal jam 9 pagi nanti masih tersisa 60% dari suntikan 300 mg pada pukul 8 pagi. Berarti langsung aja kita hitung 60% dari 300 mg itu berapa? Sini ya, 60% kali 300 mg. Berarti nanti satuannya miligram juga. Ngitungnya gini, 60%-nya kita ubah aja menjadi pecahan. Bentuk pecahan dari 60% adalah 60 per 100 ya. Terus dikali 300. Nah, supaya gampang ini 02 bagian bawah ini kita coret dengan 02 bagian atas di situ. Tersisalah 60 per 1 kali 3. 60 per 1 kan tetap 60. Terus dikali 3 berapa? Tentu saja 180. Oke, jadi di awal jam 9 pagi masih tersisa 180 gram penisilin yang aktif ya. Kita tulis di sini 180. Nah, berikutnya 1 jam kemudian di awal jam 10 berapa yang tersisa di sini? Berarti kita hitung lagi 60% dari 180. Kayak gitu, Dek. Hitung lagi ya. 60% kali 180 sama dengan ini 60% kita rubah menjadi 60 per 100 kali 180. Oke, kita coret-coret nolnya juga. Yang mana dengan yang mana? Boleh yang atas 1 dengan yang bawah 1, dan ini yang atas 1 dengan yang bawah 1. Kayak gitu. Pokoknya prinsip mencoret nol itu harus yang bawah dengan yang atas ya. Oke. Tersisalah 6 per 1 kali 18. 6 per 1 tentu saja 6. Langsung dikali 18. 6 kali 18 berapa sih? Kita ngitungnya 18 kali 6 aja ya. 8 kali 6, 48. 1 kali 6, 6. Tambah 4, 10. Oh, berarti 108. Maka inilah ya penisilin yang masih aktif pada awal jam 10 pagi, yaitu 108 mg. Nah, lanjut pada awal jam 11. Kalau jam 11 itu udah bukan pagi lagi ya, siang ya Dek ya. Pada awal jam 11 kira-kira tersisa berapa? Ya, tersisa 60% dari yang sebelumnya. Berarti 60% dari 108. Cara ngitungnya sama ya, 60%
Dari itu kalau bahasa matematika diganti kali deh. Nah gini, 60% kali 108 sama dengan 60 per 100 kali 108. Coret-coret 0 boleh, sama dengan yang ini 0 yang atas coret dengan 0 yang bawah. Nah 0 yang atas ini boleh nggak dicoret dengan 0 yang bawah sini? Nggak boleh. Yang boleh dicoret itu kalau 0-nya itu udah paling belakang, nggak ada angka lagi. Ini kan 0-nya masih ada angka 8, jadi jangan dicoret 0 yang di tengah-tengah ini dengan 0 yang di bawah, nggak boleh ya. Terus gimana dong caranya? Ya udah biarin aja gini. Berarti ini 6 per 10 kali 108. Kalau menurut Kak Sari sih paling mudah justru 6-nya kita kalikan dulu 108, baru nanti jadikan per 10 ya. 6 kali 108 kita hitungnya ya 108 kali 6 aja kayak gini. 8 kali 6 48. 0 kali 6 itu 0, ditambah 4 ya 4, 1 kali 6 6. Oke, jadi 6 kali 108 hasilnya adalah 648. Kita tulis ini 648. Terus masih ada per 10 kan? Ya udah kita tulis per 10. Nah, 648 per 10 itu gimana? Langsung aja kasih satu angka di belakang koma. Jadi kalau per 10 itu artinya dibagi 10. Nah, 648 bagi 10 tentu saja ya 64,8. Ini dia ya. Nah, untuk masalah hitung-hitungannya kalau kamu menggunakan caramu sendiri boleh deh, bebas. Yang penting nanti hasilnya aja yang harus sama, ya kan? Kalau versinya Kak Sari menghitungnya kayak gini, dirubah ke dalam bentuk pecahan, terus kalau ada 0-0 yang bisa dicoret, ku coret dulu supaya menghitungnya mudah kayak gitu. Oke ya, intinya sudah ketemu ini 64,8 mg. Kita pindahkan di sini. Oke, sudah kayak gitu untuk mengerjakan soal nomor 8. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9, P koordinatnya negatif 4,3, Q A,1, R 1,-2, S B,2 dan T 4,C merupakan 5 titik koordinat yang membentuk garis lurus. Perintahnya tentukan nilai A, B, dan C. Oke, kata kuncinya kelima titik ini membentuk sebuah garis lurus. Berarti nanti titik P, Q, R, S, dan T berada pada sebuah garis yang sama ya. Nah, kalau gitu kita gambar aja yang koordinatnya sudah lengkap. Ini P sudah lengkap ya, negatif 4,3. Terus R juga udah lengkap, 1,-2. Nanti yang lainnya menyesuaikan ya. Kita letakkan dulu titik P dan R pada bidang koordinat. Siapkan dulu bidangnya. Ini dia. Oke, di sini sudah Kak Sari buat. Ini adalah sumbu yang mendatar. Sumbu yang mendatar itu pasti sumbu X, dan sumbu yang tegak ini pasti adalah sumbu Y. Kemudian di sini adalah titik pangkalnya ya, atau titik O. Koordinatnya 0,0 kalau titik pangkal itu. Oke, terus titik P negatif 4,3, titik R 1,-2 akan kita letakkan pada bidang koordinat ini. Nah, P negatif 4,3 itu artinya X-nya negatif 4 dan Y-nya 3. Nah, X yang bernilai negatif 4 itu di sebelah kanan 0 atau di sebelah kiri 0 deh. Tentu saja di sebelah kirinya 0. Nah, ini kalau kita lengkapi setelah 0 itu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, ini nih negatif 4. Terus Y-nya 3. Y3 itu kan berarti positif 3. Positif 3 itu di atasnya 0 atau di bawahnya 0? Tentu saja di atasnya 0 ya. Ini kalau kita lengkapi nih 1, 2, 3. Nah, ini nih titik Y yang 3. Berarti titik X-nya negatif 4, titik Y-nya 3 kita hubungkan aja. Pakai garis putus-putus ya. Gunakan penggaris kayak gini deh. Supaya hasilnya bagus, rapi. Oke. Nah, gitu. Kesini juga kita hubungkan. Oke ya, maka disinilah letak titik P.
tulis koordinatnya yaitu negatif 4,3. Oke, lanjut sekarang titik R 1, negatif 2. Berarti yang X-nya 1, yang Y-nya negatif 2. Nah, X1 itu di sebelah kanan atau kiri? Tentu saja di sebelah kanannya 0 ya. Di sini nih angka 1. Nah, yang ini titiknya. Terus Y-nya negatif 2 itu adanya di sebelah atas 0 atau di bawah 0? Tentu saja di bawah 0 ya. Ini kalau kita tuliskan di sini negatif 1 lanjut negatif 2. Nah, yang ini titiknya negatif 2. Sekarang kita hubungkan antara X-nya yang nilainya 1 dengan Y-nya yang nilainya negatif 2. Pakai penggaris ya, kita buat garis putus-putus. Enak deh kalau mengerjakannya menggunakan kertas kotak. Kamu juga sebaiknya punya ya kertas kotak ya. Nah, gini. Oke, disinilah titik R. Koordinatnya 1, negatif 2. Nah, berikutnya titik P dan titik R ini kita hubungkan saja. Kita tarik garis. Sebentar. Nah, ini gini aja, enak. Oke, dipanjangin boleh lo ya sampai ke atas sana. Sebentar, geser dikit tripodnya. Oke, dipanjangin nggak apa-apa. Jadi kalau garis lurus itu dipanjangin sampai tak terhingga itu boleh. Nah, kayak gini aja udah nggak apa-apa. Terus sekarang kita lihat untuk 3 titik yang lain. Kak Sari catat di sebelah sini juga ya. Satu persatu dulu aja deh. Yang titik Q dulu aja. Koordinatnya adalah A,1. Berarti X-nya yang bernilai A dan Y-nya bernilai 1. Karena A ini kita belum tahu, ya udah kita lihat dulu aja untuk titik Y. Titik Y yang bernilai 1 itu di mana? Di atas 0 atau di bawah 0? Betul, tentu saja di atas 0. Di sini nih 1. Nah, sekarang kira-kira A-nya di mana? Supaya kalau nanti dihubungkan dengan angka 1 ini dia berada pada garis yang udah kita gambar tadi. Nah, tentu saja A-nya nanti di sebelah sini. Titiknya akan ada di sini. Berarti A-nya yang mana? Ini dia, angka negatif 2 ini A-nya. Ya, coba aja kalau A-nya kita ganti menjadi negatif 2. Jadinya gini, Q negatif 2,1. Nah, ini X-nya negatif 2, bener ya? X negatif 2 itu di kiri, ini dia, berarti titiknya kan di sini. Y-nya 1 itu di atasnya 0 di sini. Nah, negatif 2 sama 1 kalau kita hubungkan kayak gini nanti jadinya. Tuh deh, dan titiknya tersebut benar berada pada garis yang udah kita gambar tadi. Nah, inilah titik Q. Koordinatnya berarti berapa, koma berapa? Sebutnya X dulu baru Y. Berarti negatif 2,1 ya. Dapat ya? Maka nilai A adalah berapa? Nilai A adalah 2. Oke ya. Kita simpulkan, berarti nilai A sama dengan negatif 2. Nah, sekarang lanjut menggunakan titik berikutnya. Titik berikutnya adalah titik S, koordinatnya B, 2. Seperti tadi, B itu kan kita nggak tahu angka berapa, tapi kita dikasih clue, Y-nya harus angka 2. Ya udah, ini dulu kita letakkan. Y itu kan sumbu yang ke atas ke bawah. Nah, kalau dia 2, berarti adanya di atas atau di bawah 0. Tentu saja di atas 0, karena kalau di bawah 0 bukan 2, namanya minus 2 atau negatif 2. Nah ya, Y yang bernilai 2 itu di sini nih. Nah ini. Terus kita tarik garis aja kira-kira ke sini. Kemana? Nah sampai dia ketemu pada garis yang udah kita gambar tadi di sini. Langsung aja lihat ke bawah. X-nya angka berapa? Ini dia. X-nya adalah angka negatif 3. Jadi dengan kata lain koordinat S adalah negatif 3,2. Gini deh ya, sehingga ketemu nilai B-nya berapa. Ini kan B-nya berapa? Negatif 3 ya. Nah, tinggal kita kasih garis putus-putus aja, terus kita kasih nama titiknya, yaitu titik S. Tunggu Kak Sari garis putus-putus dulu. Oke, sudah, disinilah titiknya. Titik apa? S. Koordinatnya negatif 3,2. Alhamdulillah. Berarti tinggal 1 titik lagi. Tunggu.
Oke, satu titik yang terakhir adalah titik T. Koordinatnya 4, C. Wow. Nah, hati-hati. 4 di sini adalah sebagai X ya. C-nya sebagai Y. X-nya udah dikasih tahu 4, Y-nya belum dikasih tahu, masih berupa C. Ya nggak apa-apa, X-nya yang kita letakkan dulu. X nilainya 4 itu di mana? Di sebelah kanannya 0 atau di sebelah kirinya 0? Kalau X itu ngomongnya kanan sama kiri ya. Nih sumbu X kan, ini tadi tuh huruf X ya. Nah X4 ya, X yang bernilai 4 itu adanya di sebelah kanan 0. Ini tadi kalau kita lanjutkan, ini kan 1, berarti sini 2, sini 3, yang ini 4. Nah X yang bernilai 4 itu ada di sini titiknya ya. Terus kita hubungkan supaya ini nanti ketemu sama garisnya. Kak Sari geser dikit dulu. Nah ini deh aku geser ke bawah ya, supaya ini nanti angka 4 ini ketemu sama garis yang sudah kita gambar, berarti dia harus kemana? Ke bawah sini kan, tek 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 tek. Nah ini udah ketemu garisnya, berarti nanti dia titiknya ada di sini. Oke, ini X nya 4, kira-kira Y nya berapa? Lihat aja ke sebelah sini. Oh belum ada ya udah kita adain. Ini negatif 1, negatif 2, berarti lanjut negatif 3, negatif 4, negatif 5 ya. Ini dipanjangin dikit gini boleh. Nah gitu, berarti udah titiknya itu ada di sini ya. Coba kalau kita hubungkan dulu deh, 4 dihubungkan dengan garis putus-putus ini ke negatif 5. Nah, ketemu kan? Titiknya ada pada garis kan? Iya, berarti inilah titik T. Koordinatnya berapa, koma berapa? Nyebutnya X dulu, 4 dulu, baru koma Y-nya, negatif 5. Berarti ini koordinat T-nya adalah 4, negatif 5. Kalau gitu C-nya sudah terjawab. C-nya berapa? Iya, negatif 5. Yeay, kita jawab di sini. C sama dengan negatif 5. Alhamdulillah ya. Kesimpulan akhirnya untuk soal nomor 9 terjawab sudah. Nilai A-nya adalah negatif 2, nilai B-nya adalah negatif 3, dan nilai C-nya adalah negatif 5. Seperti